Jadi datangi saudara. Oh ini masih saudara. Ini masih saudara. Saya datangi. Katanya saudara kesini lagi. Saya datangi. Jadi keliling Banyuwangi Pak. Mulai. Itu awal mulanya waktu lulus SMA. Oh, jadi Mas Res tahu awal pas SMA gitu. SMP. SMP. Mencari tahu. Dengar. Karena informasi ini sudah tersebar luas di Banyuwangi. Ya. Cuma dia nggak percaya saja. Awal mulanya tuh nggak percaya. Dia nggak percaya, makanya ketika dia naik ke SMA, memberanikan diri untuk mencari sebenarnya itu. Karena mungkin Resa sudah capek ya dengerin omongannya orang-orang di Banyuwangi itu, bahwasanya memang Resa katanya bukan anaknya Marati, tapi Resa anaknya Adi itu. Dia nggak percaya awalnya. Mungkin ketika dia berani memantapkan diri, dia mencari informasi itu, sampai akhirnya terbukalah siapa Resa ini sebenarnya. Oke, yang menarik, alhamdulillah ya, seperti yang tadi kita sempat bahas, dengan adanya kasus ini job makin banyak. Ya alhamdulillah. Itu kan juga berkat kakak-kakak semua yang udah support Resa. Sampai orang-orang besar pun menotis. Resa, Mas Res, mungkin kalau ada tudingan nih Resa ingin karena ibunya sukses, mungkin ya ada tuduhan mungkin makanya Resa ingin mengejar-ngejar. Apa bantahan kamu tentang Itu kan bukan dari Resa sendiri kan. Itu dari orang-orang yang baik yang support. Itu dari orang-orang yang baik yang support Resa. Gitu. Maksudnya kan ada kan orang yang berpikiran negatif nih. Ini anak mungkin ngaku-ngaku. Nah, gimana kamu menanggapinya? Dan bisa kamu Pasti ada pro dan kontra kan. Pasti ya. Buat matahin itu kamu ada grup argumen dan bukti nggak? Gimana ulangi. Ya mungkin kan gini Bang, di setiap berita ini kan mungkin ada yang bilang Resa ini mungkin ya ada berpikiran ingin ngaku-ngaku karena mungkin ibunya Denada sukses, ada kepikiran kayak gitu. Nah gimana Bang membantahnya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang tidak tahu ya persoalan ini secara komprehensif. Kan saya sudah katakan, yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini bukan hanya sekedar soal pengakuan Resa untuk diakui Denada sebagai anaknya itu. Ya. Itu nomor 2. Nomor 1 itu adalah memperjuangkan martabat ibu saya yang didatangi oleh 2 polisi berseragam rumah, ada indikasi juga tidak pidana penggelapan itu loh. Konyol itu kalau semuanya ada pertanyaan dari netizen itu. Pelajari dulu itu, makanya ada beberapa juga teman-temannya pihaknya Denada itu yang hanya mencari memberikan opini dan melakukan justifikasi yang seolah-olah dengan menggunakan kacamata kuda ya membantu temannya membuat framing baru yang seakan-akan bahwa Resa ini mencari panggung gitu. Tidak. Publik ini bisa menilai gitu. Itu makanya kan saya bilang penalaran yang paling gampang itu penalaran silogisme. Yang kemudian publik ini hanya bisa mempercayai sesuatu itu yang memang terbukti secara visual dan dapat diterima secara nalar, secara rasional. Itu ya kalau untuk selanjutnya saya jelaskan lagi sudah nggak perlu lah kalau itu. Terus kesulitan apa sih mungkin saat itu membuktikan data itu pakai nama siapa Bang? Untuk Resa mungkin. Kan harus ada nama orang tua nih gitu. Saat itu di siapa? Kesulitan gimana Mas? Kan biasanya kita kalau misalnya mendaftar segala macam nih harus ada nama orang tua. Nah saat itu pakai nama orang tua yang mana? Jadi begini, itu makanya saya ulangi lagi untuk pernyataannya dari pengacaranya Denada dan sekaligus Denada ya yang menyatakan tidak mengakui Resa itu sebagai anaknya sejak mulai kecil itu konyol. Itu sofisme itu namanya. Dia bertujuan itu membangun proposisi itu untuk apa? Menyesatkan opini publik. Sekarang kalau iya, tunjukkan saja akta kelahiran itu atas nama anaknya dari Denada. Nggak pernah ada. Di akta itu sudah tercatat bahwa Resa ini anaknya dari Dinur Rosanuansa ya. Dan berarti Puspita Dewi. Konyol itu. Nah, terus yang kedua ya, untuk membantah
memberikan jawaban yang sekiranya kalau dalam konteks peradilan ini jawaban yang tak terbantahkan. Kalau memang betul-betul statement itu betul, validasi proposisinya memang sesuai dengan realitas, kenapa sampai hari ini Reza ini masih memanggil Dena itu sebagai sebutan Mbak? Kan konyol kan? Oh iya. Ya tuh. Apa harus saya luruskan logika orang-orang yang tanya seperti itu? Gitu tuh. Lanjut. Yang nggak menyampaikan isu pada Reza selain dan ada juga ramai di media sosial Reza disebut atau dikatakan sudah menikah dan punya anak. Reza seperti apa nih menanggapinya? Itu gini, dia kemarin kan juga sempat ada lagi Pengiringan opini penyesatan ya. Kalau itu bukan argumentum et misericordiam itu namanya. Itu namanya argumentum et verecundiam. Jadi proposisi itu tidak perlu saya buktikan, sebatas itu juga tidak terbukti, sebaliknya nanti tidak terbukti sebenarnya, nggak perlu saya buktikan. Jadi kalau mau melakukan karakter assassination sebetulnya salah. Reza ini bukan public figure, masih belum untuk saat ini. Jangan digunakan itu, gitu loh. Itu makanya karakter assassination itu yang terjadi itu terhadap Denada, yang sekarang itu mungkin ya saya nggak tahu ya. Ada beberapa apa itu dari mana itu isu itu datang itu, entah dari hater lah apa gimana itu. Saya kan entah buzzer lah entah dari mana itu buktikan saja lah kalau soal itu. Kalau memang sudah pernah nikah, coba cek ya di KUA pernah nggak ada itu surat nikah itu atas nama Reza dan siapa itu namanya, katanya siapa, dia nikah dengan siapa katanya, itu aja sudah. Jangan dengan siapa nanti, apa artis Hollywood atau gimana Ya. siapa namanya siapa, jangan jadi fitnah nanti kemudian merugikan orang lain ya kan. Kalau dia main di arah situ nanti tak sikat lagi nanti soal aib-aib yang lain nanti saya buka, nanti tambah luar biasa nanti anunya ini apa namanya, mengerikan tindakan-tindakan istilahnya kalau bagi saya ya penjoliman terhadap keluarganya Reza ini dulu. Jangan main ke arah situ lah, ngomong yang apa adanya sudah. Bismillahirrahmanirrahim, nanti Allah juga suka ini mau mengetahui kok yang di atas ini. Reza sendiri gimana responnya dibilang kayak gitu? Kesel nggak? Kecewa nggak? Kesel banget dong. Ya, orang yang ngomong kayak seperti itu kan udah aja. Tapi memang faktanya belum ya. Bahkan sampai dibilang nih, udah nikah, ya kan, muncul sekarang karena memang karena nggak punya duit untuk biayain anak. Tapi seperti itu ya. Iya. Makanya dia keluar kayak gini. Bentar ya. Nah, Saya ulangi lagi untuk melakukan penalaran ya. Ya, saya ulangi lagi ya. Itu orang yang tidak bisa bernalar, berpikir sehat ya. Sekali lagi orang yang nggak cerdas, bodoh otaknya, kotor pikirannya, juga rusak hatinya. Ini komplit nih, saya makin-makin orang ini. Kan saya kan sudah bilang, yang men-trigger saya untuk mengajukan gugatan ini bukan Reza, tapi mama saya itu didatangi dua polisi berseragam, hampir pingsan dan akibatnya jatuh sakit. Gitu loh. Saya sebagai seorang anak membela orang aja bisa, apalagi membela ibu saya. Polisi saja datang ke rumah, mau tak sikat antem saya. Gitu loh. Karena apa? Karena saking sayang saya ini sama ibu saya. berarti Denada yang somasi Adiknya. Masa adiknya juga nggak pernah koordinasi dengan Denada, yang adiknya itu tahu bahwa Reza ini anaknya? Kan konyol kan, yang bawa juga dia kok. Kenapa juga ibu saya juga disemas di situ? itulah pemicunya. Iya, kan senteng itu namanya itu. Itu pemicunya, jangan dibawa lari kemana-mana. Itu yang men-trigger. Itu loh. Bakal ngambil jalur hukum nggak nih ketika dikatakan seperti itu? Itu pencemaran nama baik dong. Ya kita nggak tahu siapa yang lihat nanti. yang membuat isu itu. Banyak di luar mengatakan info dari pamannya, dari inilah, itunya lah. Coba suruh muncul satu nanti biar saya sikat. Udah aja dah. Tapi bakal menyelidiki nggak sih, Bang? Ini kan resah juga dong, Reza juga kecewa. Enggak lah, nggak apain lah. Jadi loh, kalau memang proposisi itu sudah nggak memiliki kemampuan untuk divalidasi, ngapain juga saya ikuti arus itu? Kan kalau saya agak sedikit cerdas untuk mencermati situasi itu kan begini kan. Jangan-jangan you mau mengalihkan persepsi, membuat perspektif ya. Untuk apa? Untuk menarik agar framing perkara ini bukan suatu penjoliman lagi atas tindakan Denada terhadap ibu saya. Kan itu kan.
Udah ya? Mas Reza, baru. Reza. Reza, ada Reza aja. sampaikan Soalnya ini semacam kayak bulian nggak sih dari orang dekat sekitar rumah ataupun teman? alhamdulillah enggak. Semangat. Banyak dukungan datang buat Orang-orang juga, karena orang-orang juga udah tahu Kak. Apalagi di Banyuwangi banyak yang mendukung Kak. Alhamdulillah. Termasuk kemarin kan juga dipojokin sama banyak dari teman-teman Mama tuh, tapi Anies Waraya bela gitu. Ya terima kasih. Biar ya ini ya, ini tak garis bawahi lagi ya. Biar tahu ya, saya ini kan nggak mau lagi sebenarnya membawa ke persoalan yang lebih meluas, karena dia menarik persoalan ini tidak dalam konteks apa namanya gugatan saya, maka akan saya tunjukkan juga satu contoh ya, gimana caranya anak ini hidup ya di masa yang lampau ya. Reza ini semasa kecil kalau main video game dengan anaknya almarhumah Emilia Contessa ya, yang mainnya di atas tempat tidur, Reza ini disuruh duduk di bawah. Dan saya kasih tahu, ini kalau digarap kemana-mana saya buka ini, Reza ini diminta untuk duduk di bawah. Itu loh. Sorry jadi emosi saya ini. Sampai segitunya ya. Iya, satu. Terus yang kedua, Reza ini ketika masa kecil, ketika minta apa-apa, barang agak sedikit bagus semuanya, mintanya semuanya ke almarhum neneknya semuanya. Inkasu almarhum Emilia Contessa ya, itu selalu dikasih barang bekas anaknya. Itu makanya ayo Mbak Dina, ada lekas ketemu dengan saya daripada nanti sampai amburadul saya ajar gitu loh. Ayolah, lekas kita diskusi, sama minta maaf, selesai sudah perkara ini gitu. Daripada saya amburadul saya ajar. Ini anak kasihan sekali gitu. Apalagi ada framing-framing yang kemudian menarik perkara ini untuk meluas kepada sesuatu yang saya pikir nilai proposisinya sudah nggak perlu lagi harus divalidasi itu. Itu aja sudah. Oke, ini Bang biar nggak, sorry nih Bang. Dan satu lagi. Reza ini juga disuruh tinggal di satu kamar, besok saya foto kamarnya. Karena saya ini tipikal pengacara yang sifatnya selalu bersandar kepada konsep la haula wala quwata, ya. Tidak pernah menambah dan tidak pernah mengurangi. Reza itu disuruh tinggal di kamar yang kamar itu sebelumnya dijadikan sebagai gudang. Besok saya foto. Kadang listriknya sampai mati, habis. Loh, kok bisa begitu? Katanya ada Mama Rati dan Papai. Ketika itu Mama Ai dan Papai sedang berobat di Jakarta. Reza tinggal di Banyuwangi dengan budenya. Inkasu neneknya almarhumah Emilia Contessa. Listrik aja sama mati, jaga diisi. Kadang satu hari makan, kadang satu hari tidak. Ya apa enggak, Le? Itu loh. Itu yang, ayolah. Ini nanti darah menjadi naik ke telinga, saya jadi emosi sekali itu. Oke, ini Bang maaf nih sekali lagi Iya. untuk Terakhir ya, Bang, biar, ya biar nggak memperkeruh nih Bang. Statement di mana netizen mengatakan bahwa ayahnya Reza itu sebenarnya orang timur dan rapper. Benar nggak tuh? Oh, kalau itu saya bukan dalam kapasitas untuk menjawab. Saya nggak mau memfitnah orang lain, ya. Nanti andai kata nanti Reza nanti minta untuk juga ingin diakui atau diketahui bapaknya siapa, baru itu nanti next. Di kemudian hari nanti akan saya juga perjuangkan hal itu. Karena secara asasi saya ulangi, ya, itu juga hanya Reza. Cukup ya? Kelihatan dari Rezanya sedikit. Udah. Kelihatan Rezanya sedikit udah. Udah. Kita mau nanya. Pak, kita nggak mau mendukung lagi ya Pak. Saya masih tetap kembali bahwa Reza akan berkarir di Jakarta. Bang, terima. Oke. Kita tidak berkarir di Jakarta, akan berkarir di Jakarta. Abang sebagai abang selaku yang sangat tahu Reza segala macam. Jadi khawatir nggak Pak? Ketika Reza harus terjun di dunia entertainment. Kalau khawatir sebenarnya tidak, ya. Cuma saya sudah tahu bagaimana kapasitasnya secara pribadi Reza ini, karena saya kan juga ikut membesarkan ya. Selain saya kakaknya juga, mungkin saya juga bisa dipandang sebagai bagian dari ayahnya lah, kan gitu kan. Karena semasa dia kecil ini saya gendong terus kan gitu. Jadi anak ini insya Allah berbudi luhur, ya, tidak sombong. Dan insya Allah sudah juga saya berikan beberapa kiat-kiat untuk memproteksi diri ya, khususnya apa namanya, ya untuk anu lah, potensi untuk bisa menjatuhkan dia di kemudian hari lah itu aja. Tapi untuk Reza sendiri, ready
Siap. Bismillah. Nah, Jadi kalau ada tawaran yang selama memang kamu bisa ya, bukan ajinku tapi kamu bisa, itu akan kamu ambil. iya. Bismillah. Bismillah. Dan alhamdulillah. Ya, kabarnya mau dapat film kabarnya. Amin. Amin. Tapi memang ada keinginan dari Reza untuk menjadi seorang entertain, mengikuti entertain lah Karena kan katakan. darah nggak mungkin hilang ya. La la wa ta'ala billah. Ada gak sih keinginan untuk menjadi seorang artis atau bintang film atau entertainer lah? Kalau dari rasa sendiri sih pengennya cuma pengen kerja aja. Kerja. Kerja. Sebelumnya pernah kerja apa boleh tahu guys? Jaga toko kelontong. Toko kelontong ya. Supir, ya. Grab. Lupirin neneknya almarhum. Sudah. Ya. Abang lihat darah sini nggak di Reza? Apa sih hobi dia nyanyi kah apa kau? Aku suka Jadi terkait dengan darah seni apa tidak, kebetulan ya saya utarakannya keluarga besarnya Emilia Contessa ini memang betul-betul seniman. Iya. Ya. Dan kalau Pasti memang abang dia kan Reza kan? ya, dan tidak perlu juga saya uji kebenaran terkait dengan dia anaknya Denada, otomatis kan darahnya kan mengalir juga kepada Reza kan itu kan. Apalagi alhamdulillah saya bersyukur anak ini juga tidak, meskipun tidak terlalu ganteng juga tidak terlalu jelek kan begitu kan. Kata siapa Ya. bang? Ganteng loh dia. Nah, kalau saya memuji dia kalau banyak sombong nanti jadi. Oh iya. Itu kan. Udah ya bang, ya. Setengah 4. Itu aja sudah. Tapi abang ngerti dia suka nyanyi. Masa gitu dari kecil Nggak. abang udah bakat-bakat dia gak sih? Anda kalau nyanyi dia malu. Oh malu. Ya, kalau nyanyi dia malu. Jadi model aja ya. Ya. Oke, sip. Terima kasih. Ya, makasih. Sebagai Ya. penutup apa yang ingin disampaikan untuk data Iya, dari Reza? Cukup lah. Sebagai penutup. Cukup deh. Makasih teman-teman. Cukup deh. Nah, kamu pernah jadi toko kelontong? Iya kan, sebelum kesini. Dia mau duduk rumah kan itu? Iya. Toko Maduro. Tapi punya kalau Iya, Mas. Grab, Mas. Grab bukan makan.